Beli takjil di pasar Sabtu, dimakan saat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aida Rizmatika Zainroh. Nama saya Aulia Regina. Nama saya Aisyah Prastita Rahmasari. Namaku Milenia Dwi Ramadhani. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi yang menarik yaitu mengenai pertanggungjawaban dalam birokrasi publik. Yuk disimak baik-baik ya teman-teman semua. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, dijelaskan bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara serta penduduk untuk memenuhi hak dan kewajiban dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan dituntut harus bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas dapat terpenuhi apabila birokrat sebagai pelayanan publik bertanggung jawab dalam mengemban tugas pelayanan dan merespons setiap keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat. Birokrasi pemerintahan harusnya berakuntabilitas publik, karena kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan filsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung. Aparatur pemerintah yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari apa fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat, di mana ketentuan bahwa pegawai pemerintahan memiliki kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik sehingga bukan melayani masyarakat namun masyarakat yang melayani birokrasi. Hal ini terlihat jelas dari sikap sering ditemukannya para birokrat yang tidak melayani masyarakat secara efisien, adil, dan transparan. Oleh karena itu, pada makalah kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sistem pertanggungjawaban secara normatif, mekanisme kawal, dan imbang akuntabilitas birokrasi publik. Pembahasan yang pertama yaitu sistem pertanggungjawaban birokrasi publik secara normatif. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir dan batin. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, maka setiap pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat, dan demokrasi. Kenyataannya menunjukkan bahwa hukum hanya dipergunakan sebagai alat untuk mengatur rakyat, dan jarang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Hukum seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan yang berarti hukum sebagai asas pembangunan yang dapat diartikan bahwa setiap gerak pembangunan harus dituangkan dalam hukum, baik dalam hal landasan kegiatannya maupun dalam penegakan pilar pembangunannya. Maka demikian, hukum pun harus diartikan sebagai penjamin terpeliharanya hasil-hasil pembangunan yang baik. Selanjutnya yaitu adanya satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan kemanusiaan, peradaban, dan kejayaan bangsa dan negara. Hal ini tidak berarti mengabaikan atau menafikan adanya pluralitas hukum yang dibentuk dan diperlakukan melalui hukum adat dan atau hukum agama yang harusnya justru menjadi fundamen bagi pembangunan hukum nasional. Yang dimaksud sebagai hukum nasional adalah hukum yang dibentuk dan diberlakukan untuk kepentingan landasan pembangunan dan pemberdayaan bangsa dalam mencapai tujuan, kesejahteraan, dan keadilan seluruh rakyat. Materi selanjutnya yaitu mengenai penegakan prinsip pertanggungjawaban dalam perundang-undangan. Pertanggungjawaban pemerintah dalam bidang hukum administrasi disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya yaitu seperti pemerintah yang melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau pemerintah yang menyalahgunakan wewenang mereka, atau pemerintah dalam mengambil keputusannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lembaga yang mengontrol perbuatan hukum pemerintah diantaranya ada lembaga peradilan administrasi atau lembaga peradilan biasa melalui proses judicial review.
Prinsip pertanggungjawaban pemerintahan dapat ditegakkan melalui kontrol lembaga non-judisial, misalnya Komisi Nasional Ombudsman, yang dapat meminta pertanggungjawaban aparatur pemerintah yang antara lain telah melakukan maladministration atau menunjukkan sikap dan tindakan yang merugikan masyarakat sebagai akibat pelayanan birokrasi yang buruk. Selain itu juga terdapat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang senantiasa berfungsi melakukan pencegahan praktik KKN dalam penyelenggaraan negara. Selain lembaga-lembaga kontrol terhadap penegakan pertanggungjawaban pemerintah, dalam hal peraturan perundang-undangan pun dikenal bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemerintahan. Sebagai contoh, misalnya pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan ganti rugi seperti yang terdapat dalam undang-undang mengenai penataan ruang, yang pada intinya menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan pengontrolan atau penggantian yang layak kepada masyarakat atas suatu kondisi yang dialami karena suatu kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Di sini jelas, walaupun kegiatan pembangunan itu sesuai dengan rencana tata ruang, namun menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi yang layak apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak hanya sekedar ganti rugi, namun pemerintah juga tanggung jawab sepenuhnya terhadap pembangunan tersebut. Kemudian adanya asas tanggung jawab pemerintahan ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan yang demokratis. Dengan dilaksanakannya prinsip tanggung jawab pemerintahan ini secara konsisten dan konsekuen, maka sesungguhnya akan meningkatkan pula wibawa dan martabat pemerintah di mata rakyat. Kemudian selain itu juga akan tercapai beberapa hal yang penting seperti penegakan prinsip negara hukum atau rule of law, kemudian mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela atau voluntary compliance, kemudian memperkokoh komitmen reformasi untuk mewujudkan good governance yang selaras dengan penguatan masyarakat madani. Dan yang terakhir yaitu dapat memperkuat asas tanggung jawab pemerintah. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme kawal dan imbang atau check and balance. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Cek atau kawal merupakan mekanisme kelembagaan yang mencegah penggunaan kekuasaan secara mutlak atau absolut. Nah, cara yang bisa ditempuh untuk memisahkan kekuasaan ini yaitu dengan membaginya ke lembaga yang berbeda-beda. Sedangkan balance atau seimbang merupakan proporsi kewenangan lembaga pemerintah yang hendaknya seimbang sehingga proses pembuatan keputusan tidak didominasi oleh pihak atau lembaga tertentu. Selanjutnya, demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila mekanisme kawal dan imbang atau check and balance di antara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang. Yang pertama yaitu konsep check atau pengawalan, berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, sedangkan penyeimbangan kekuasaan atau balance dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari mempunyai proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak atau absolut. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke prinsip check and balance. Nah, prinsip check and balance ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. Kemudian prinsip check and balance ini bisa dioperasionalkan melalui beberapa cara, di antaranya yang pertama yaitu pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan juga kepada parlemen. Kemudian yang kedua, yaitu pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif. Kemudian yang ketiga, yaitu upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga yang lainnya. Impeachment di sini itu berarti
dakwaan. Di Indonesia sendiri, impeachment ini telah diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa alasan impeachment adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Kemudian, jika lembaga satu melakukan sebuah kesalahan yang telah disebutkan pada pasal 7A tersebut, maka lembaga lain berhak memberikan dakwaan atau impeachment dengan memproses secara hukum. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan langsung dari suatu lembaga terhadap lembaga yang lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh lembaga legislatif. Kemudian yang kelima yaitu pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pemisahan kekuasaan atau separation of power. Nah, mekanisme cek yang telah saya jelaskan sebelumnya itu sangat berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan. Di sini akan saya bahas mengenai 3 teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama yaitu ada teori James Harrington. Nah, teori James Harrington ini dikemukakan oleh James Harrington dalam tulisannya yang berjudul Oceana pada tahun 1656 yang mengatakan bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori dari John Locke. Nah, teori dari John Locke ini bisa dibilang merupakan penyempurnaan dari teori yang sebelumnya dikemukakan oleh James Harrington. Nah, John Locke dalam bukunya yang berjudul Of Civil Government pada tahun 1690 mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yaitu dengan membuat pemisahan antara kekuasaan legislatif dan juga eksekutif. Nah, kekuasaan legislatif ini merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan eksekutif ini untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori Montesquieu. Nah, teori Montesquieu ini bisa dibilang juga merupakan penyempurnaan dari teori yang telah dikemukakan oleh John Locke dan James Harrington sebelumnya. Nah, Baron de Montesquieu ini dalam bukunya yang berjudul Spirit of the Laws pada tahun 1748 menambahkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan ketiga sehingga teori pemisahan kekuasaan ini lebih dikenal dengan teori trias politica. Jika sebelumnya John Locke mengemukakan bahwa mengenai pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Nah, Montesquieu ini menambahkan satu lagi yaitu kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan ketiga. Sehingga teori dari Montesquieu ini sering disebut sebagai teori trias politica. Nah, pemisahan kekuasaan itu semestinya terjadi di antara raja yang memegang kekuasaan eksekutif, parlemen yang memegang kekuasaan legislatif, dan peradilan yang memegang kekuasaan yudikatif. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori trias politika. Jika sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai 3 teori yang dikemukakan oleh ahli, maka di sini saya akan lebih menjelaskan lagi mengenai implementasi teori yang dikemukakan oleh Montesquieu atau yang biasa kita kenal dengan teori trias politika. Nah, dalam perkembangannya saat ini, banyak negara di seluruh dunia yang menggunakan teori trias politika ini, meskipun penerapannya berlainan di masing-masing negara. Para pendukung teori trias politika ini percaya dan meyakini bahwa pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dapat melindungi demokrasi dan mencegah kemungkinan terjadinya tirani kekuasaan atau penguasa tunggal. Nah, dalam praktiknya, penegakan asas demokrasi dengan pemisahan kekuasaan ini tidak ada yang mutlak, sehingga terdapat campuran antara pemisahan kekuasaan atau separation of power dan juga penyatuan kekuasaan atau fusion of power. Nah, sebagai buktinya, penyelenggaraan pemerintah di negara lebih menyerupai sebagai pemerintah presidensial dengan pemerintahan parlementer. Pemisahan kekuasaan merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem presidensial, sedangkan penyatuan kekuasaan lebih merupakan ciri sistem parlementer. Dalam kenyataannya, para negara di dunia ini banyak menggunakan perpaduan antara pemerintahan presidensial dan juga pemerintahan parlementer.
Selanjutnya pada literatur lain mengungkapkan bahwa sistem penyatuan kekuasaan atau fusion of power ini salah satu lembaga memiliki kekuasaan tertinggi. Biasanya para anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat itu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Sedangkan unsur pemerintahan yang lain kemudian tunduk dan mengikuti lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi ini. Kemudian yang kedua, asumsi pemisahan kekuasaan atau separation of power ini dikatakan bahwa setiap lembaga harus terpisah dan juga independen. Independen di sini tuh maksudnya yaitu dipilih secara terpisah antara legislatif, eh, eksekutif dan juga yudikatif dipilih secara terpisah. Kemudian yang selanjutnya saya akan beralih membahas mengenai implementasi pemisahan dan penyatuan kekuasaan. Jika sebelumnya saya telah membahas mengenai pemisahan dan penyatuan kekuasaan, maka di sini saya akan membahas mengenai implementasinya di beberapa negara. Implementasi pemisahan dan penyatuan kekuasaan di setiap negara pastinya berbeda-beda. Yang pertama akan saya bahas yaitu di Inggris. Di Inggris ini sistem penyatuan kekuasaan seperti legislatif itu dipilih oleh rakyat, kemudian untuk lembaga legislatif menciptakan eksekutif yang kemudian melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Maka sistem parlementer di Inggris ini biasanya mengatur apabila masa jabatan para anggota legislatif berakhir, maka jabatan anggota eksekutifnya juga ikut berakhir. Kemudian yang kedua yaitu di Amerika Serikat. Berbeda dengan di Inggris, di Amerika Serikat ini, tokoh eksekutif tidak dipilih oleh para anggota legislatif, tetapi dipilih dengan cara lain. Dalam hal ini, pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan konstituen berdasarkan distrik, dan juga lain sebagainya. Nah, dalam susunan ketatanegaraan yang seringkali disebut sebagai sistem presidensial ini, masa jabatan eksekutif bisa bersamaan atau bisa juga tidak bersamaan dengan masa jabatan lembaga legislatif. Kemudian yang ketiga itu ada implementasi pemisahan dan penyatuan kekuasaan di India. Nah, pemisahan kekuasaan di India ini digariskan antara lembaga yang disebut Lok Sabha atau Majelis Rendah dan juga Raja Sabha atau Majelis Tinggi. Kemudian dan juga Presiden India yang diberikan kekuasaan untuk mengawasi lembaga-lembaga pemerintah independen, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan juga lembaga yudikatif. Dari penjelasan mengenai implementasi pemisahan dan penyatuan kekuasaan tersebut, maka bisa kita lihat bahwa mekanisme kawal dan imbang ini memang sangat diperlukan untuk sebuah sistem yang berlaku. Pada intinya, yang harus diperhatikan ialah bahwa setiap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan harus dihindari dan legitimasi harus senantiasa dijamin dengan memastikan setiap lembaga untuk mengoreksi satu sama lain. Selanjutnya ada pola pembagian kekuasaan eksekutif legislatif di tingkat lokal. Jadi ada tingkat dewan lokal yang pertama mengesahkan peraturan daerah, menyidik pelaksanaan pemerintah, menilai dan memutuskan usulan anggaran, menyetujui penutupan rekening tertentu, dan memanggil kepala daerah dan pejabat daerah dalam pertemuan dengan pendapat. Lalu untuk kepala daerah, yang pertama mengumumkan peraturan daerah, menggunakan hak veto, merumuskan usulan anggaran, mengusulkan rancangan peraturan daerah, mengakhiri pertemuan dengan Dewan, meminta diadakannya sidang khusus oleh Dewan, dan yang terakhir menunjuk staf administrasi bagi Dewan lokal. Selanjutnya adalah implementasi mekanisme check and balance. Yang pertama itu ada di Cina, yaitu the fourth branch, generik sebagai lembaga keempat atau the fourth branch, dalam birokrasi yang mengatur pelaksanaan pelayanan umum, pers, atau media sebagai lembaga pembentuk opini publik. Selanjutnya ada di Amerika, pemerintah di tingkat negara bagian atau state, berupa dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada tingkat federal, tingkat lokal, tatanan kawal dan imbang ini diterapkan dengan sangat ketat. Selanjutnya dari Korea Selatan, Dewan Lokal tidak boleh melakukan intervensi terhadap kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dan kepala daerah memiliki hak veto untuk menolak keputusan Dewan Lokal. Selanjutnya ada mekanisme check and balance di Indonesia. Jadi di sini penyeimbangan antara lembaga eksekutif atau presiden
yudikatif atau MA dan MK, dan legislatif atau DPR. Jadi di sini tuh agar dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan. Di sini Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat, DPR sebagai pembuat undang-undang dengan persetujuan Presiden, dan kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Yang keempat ada akuntabilitas birokrasi publik. Apa sih akuntabilitas itu? Jadi akuntabilitas itu adalah sebuah standar dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau kepada rakyat. Selanjutnya yaitu adalah prinsip akuntabilitas. Yang pertama, memiliki komitmen untuk pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang ditetapkan. Yang keempat, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Dan yang terakhir, jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi akuntabilitas. Ada 5 fungsi akuntabilitas. Yang pertama, tujuan dan sasaran yang jelas dari kebijakan dan program. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program itu dapat dinilai. Untuk itu, diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur. Fungsi yang kedua yaitu pola pengukuran tujuan. Nah, pola pengukuran tujuan ini, setelah tujuan dibuat, hasil dapat diidentifikasi. Perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengatur suatu arah kemajuan, pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program memerlukan cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Nah, fungsi yang ketiga ada pengakomodasian sistem intensif. Nah, suatu sistem intensif ini perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem intensif harus diterapkan dengan hati-hati karena ada kalanya sistem intensif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan. Selanjutnya, fungsi yang keempat ada pelaporan dan penggunaan data. Nah, suatu sistem akuntabilitas ini akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati. Dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pemimpin, pembuat keputusan, dan program serta masyarakat. Fungsi yang terakhir ada pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas. Selanjutnya ada jenis akuntabilitas menurut Mardiasmo. Ada 2 jenis akuntabilitas yang akan dibahas di sini. Yang pertama akuntabilitas vertikal, yang kedua akuntabilitas horizontal. Nah, yang pertama, akuntabilitas vertikal di sini maksudnya setiap pejabat atau petugas publik, baik individu maupun kelompok, secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan atas berlangsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, selanjutnya akuntabilitas horizontal di sini maksudnya akuntabilitas ini melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. Nah, selanjutnya ada 2 pendekatan akuntabilitas. Yang pertama ada pendekatan moral. Nah, pendekatan moral di sini melihat akuntabilitas sebagai seruan dan pendidikan bagi orang-orang agar memiliki kesadaran akan tanggung jawab moralnya. Pendekatan yang kedua ada pendekatan hukum. Nah,
pendekatan hukum ini lebih memfokuskan perhatiannya pada mekanisme check and balance dan persyaratan-persyaratan pelaporan formal baik di dalam maupun keluar organisasi. Selanjutnya kita akan membahas 5 macam akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas administratif. Dalam akuntabilitas ini diperlukan adanya hubungan hierarkis yang tegas di antara pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit di bawahnya. Prioritas pertanggungjawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke bawahannya. Dan pengawasan dilakukan secara intensif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan. Yang kedua ada akuntabilitas legal. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan administratif dari aparat pemerintah di badan legislatif dalam hal pelanggaran kewajiban hukum ataupun ketidakmampuannya memenuhi keinginan legislatif, maka pertanggungjawaban aparat atas tindakannya dapat dilakukan di depan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga ada akuntabilitas politik. Para administrator yang terkait dengan kewajiban menjalankan tugasnya mengikuti adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber serta menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan perintahnya. Para pejabat politik itu juga harus menerima tanggung jawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada akuntabilitas profesional. Sehubungan dengan semakin meluasnya profesionalisme di organisasi publik, para aparat profesional seperti dokter, pengacara, akuntan ini mengharap dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam melakukan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan kepentingan publik. Mereka harus dapat menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik, dan dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya, maka mereka harus lebih mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Nah, akuntabilitas yang terakhir ada akuntabilitas moral. Landasan bagi setiap tindakan pegawai pemerintah seharusnya diletakkan pada prinsip moral dan etika sebagaimana diakui konstitusi dan peraturan lainnya, serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah dicapai. Oleh karena itu, wajar saja kalau publik menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai pemerintah itu berlandaskan nilai moral yang telah diterima tadi. Untuk menghindari perilaku koruptif, masyarakat menuntut para aparat pemerintah itu mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka. Nah, kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu setiap perbuatan pemerintah haruslah berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat, dan demokratis. Penegakan pertanggungjawaban hak asasi manusia juga harus berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proses penyelenggaraan, pemerintah harus berdasarkan mekanisme check and balance agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan serta menganut landasan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada saran yang bisa kami tawarkan. Jika terdapat kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, namun menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi yang layak. Pengganti rugian ini sebagai salah satu bentuk penyeimbang dalam memposisikan kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara. Oke guys, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.